Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita mendapatkan bijaksana dari Tuhan berdasarkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin oleh Roh-Mu agar kami mengerti kebenaran-Mu. Berikan jugalah kemampuan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus untuk pencerahan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca, renungkan, diambil dari Kejadian pasal 24, mengenai kisah Ishak berjumpa dengan Ribka. Mari kita baca secara perlahan-lahan ayat-ayat yang perlu dan penting untuk kita renungkan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian pasal 24, Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Di dalam ayat 1-9 ini, Abraham memberikan tugas tanggung jawab kepada seseorang yang disebut sebagai hamba yang tertua, yang senior. Tentulah tugas ini bukan tugas sembarangan, karena ini berkaitan dengan pelaksanaan, perwujudan dari apa yang Tuhan Allah janjikan, bahwa dari keturunannya lah diberkati segala bangsa, dan keturunannya lah yang akan menikmati atau tinggal diam di tanah yang dijanjikan Tuhan Allah. Tentu ini adalah tugas yang tidak mudah, karena berbeda tempat untuk menemukan pasangan bagi anaknya yang bernama Ishak. Dan itu adalah di negeri asal dari Abraham. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana seorang Abraham ini sungguh sangat serius memperhatikan hal yang detail dari apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa Abraham tidak mencari jalan yang lebih mudah, jalan pintas? Bukankah di tanah Kanaan ada banyak gadis-gadis yang bisa dijadikan pasangan atau istri dari anaknya Ishak? Tentu ada. Namun di dalam hatinya Abraham ada satu sikap yang berbeda. Bukan karena perbedaan ras, etnis, tetapi karena perbedaan keyakinan. Keyakinan yang bisa jadi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tetapi lebih daripada itu, Abraham juga lebih mempercayai orang-orang seetnisnya, sebangsanya.
di tempat asalnya, karena itu berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan perjuangan, dan berkaitan dengan kesetiaan. Sehingga hamba yang senior ini ditugaskan. Dan penugasannya cukup unik. Bukan berjalan bersama Ishak, tetapi Ishak tetap tunggu di Kanaan. Tetap tunggu gadis yang akan dibawa oleh hambanya itu dari negeri di mana Abraham berasal. Tentu ini tidak mudah dan banyak kesulitan. Bagaimana mungkin ada keyakinan yang teguh dari hambanya ini untuk membawa gadis dari negeri di mana asal Abraham itu untuk mau bersamanya dijadikan pasangan dari tuan mudanya, Ishak. Ini adalah hal yang tidak mudah. Namun, Abraham memberikan sebuah garansi yang tentunya garansi ini bukan berasal dari kekuatan dan kemampuannya. Di ayat 7 dengan jelas dituliskan di dalam Kejadian pasal 24 ini. Tuhan, Allah yang empunya langit. Yang pertama dia menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang empunya langit. Yang berdaulat, yang berotoritas, yang menentukan arah sejarah. Yang kedua, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku. Ini memberikan kepada hamba yang senior ini pengertian bahwa Tuhan yang dari langit itu, dari sorga itu telah memanggilnya. Telah menjadikannya orang yang menerima covenant dari Allah. Berkaitan nanti dengan sejarah keselamatan, sejarah penebusan. Tentu ini bukan dadakan, tetapi ini adalah sebuah rancangan yang bersifat kekal. Karena dari langit, dari surga, dari takhta Tuhan Allah, Allah memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk tinggal di tanah Kanaan. Yang ketiga, dan Tuhan Allah yang telah berfirman kepadaku, serta bersumpah kepadaku. Bukan hanya memanggil, tapi berfirman. Menyampaikan janji yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Apa isi firman-Nya? Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Di sini dijelaskan bahwa tanah ini sudah diserahkan kepada Abraham, Ishak dan keturunan. Apa itu tanah Kanaan? Bapak Ibu Saudara, apa yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham diteruskan kepada hamba yang senior ini. Dan hamba yang senior ini mengerti maksud daripada tuannya, Abraham. Dengan iman, dengan keteguhan iman yang sungguh-sungguh, dengan pengenalan akan Tuhan yang nyata-nyata di dalam hidup Abraham, dia menyampaikan sebuah garansi bahwa dialah Tuhan Allah mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, di depan hamba senior itu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Dalam hal ini, sangat spesial sekali. Peristiwa Ishak mendapat pasangan. Dan tentunya ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang berfirman adalah Tuhan juga yang menyertai semua usaha yang baik untuk memenuhi rancangan Tuhan yang dapat kita lakukan. Dan ada garansi yang datang dari Abraham kepada hambanya yang senior ini. Bahwa hambanya ini akan membawa gadis yang akan dijadikan istri atau pasangan dari anaknya Ishak. Ini merupakan keajaiban, sesuatu kekuatan yang mendorong hamba senior ini makin yakin tiap langkahnya diatur, dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu di tengah-tengah krisis saat ini? Terutama kita sedang menghadapi krisis. Apakah kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan yang di langit sana, di surga sana, memanggil kita, memberikan kita firman untuk kita menikmati di bumi ini segala penyertaannya.
Tentu kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi kita terus bertanggung jawab mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Mari kita baca kelanjutan kisah ini supaya Bapak Ibu bisa melihat pertemuannya dan cara Tuhan bekerja. Di dalam ayat 10 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolonglah beri aku minum air sedikit dari buyung itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum dan berkatalah ia, baiklah, untuk unta-unta juga aku timba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita menyadari dengan jelas bahwa hamba yang senior ini pun adalah orang percaya. Adalah orang yang mengikuti pengertian dan pengenalan iman yang sesungguhnya seperti yang ada pada diri Abraham tuannya. Suatu hubungan pribadi dengan Tuhan Allah juga dimiliki oleh hamba yang senior ini. Dalam setiap tugas tanggung jawab, tentu perlu kekuatan, hikmat, dan pertolongan Tuhan Allah. Ini yang disadari dan dipahami oleh hamba senior ini. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada dalam aktivitas sehari-hari? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita dan memahami rancangan Tuhan itu bagi kita masing-masing? Apakah kita telah sungguh-sungguh menyampaikan doa permohonan kita setiap apa yang kita lakukan dan setiap rencana yang kita mau kerjakan? Hamba senior ini sudah memperlengkapi dan mempersiapkan dirinya. Tapi tidak cukup persiapan, perlengkapan yang dibawanya, baik unta, perbekalan, dan sebagainya. Itu tidak cukup. Ia lebih mengutamakan dan meyakini bahwa Tuhan akan menolong dan menyertainya seperti yang disampaikan tuannya Abraham. Dan hamba yang senior ini menyampaikan permohonan yang sederhana, tetapi memiliki suatu pengertian yang mendalam bahwa ia sungguh meminta pertolongan, penyertaan, tanda, keberhasilan dalam tugas-tugasnya. Dengan demikian kita bisa mengetahui, Bapak, Ibu, Saudara, kalau berdoa itu fokus. Dan mintalah, seperti yang Tuhan Yesus katakan, carilah, kamu akan mendapatkan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Mintalah, kamu akan diberikan. Dengan iman kita harus melakukannya. Demikian hamba yang senior ini melakukan doanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi bukan suatu kebetulan, karena di hadapan Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Semuanya di dalam sepengetahuan Tuhan, di dalam rancangan baik Tuhan. Anak gadis yang datang itu benar, langsung
menjadi jawaban atas apa yang dirancang Abraham, diharapkan oleh Abraham, dan didoakan oleh hamba yang senior itu. Namanya Ribka. Dan ia memang orang yang sungguh ideal untuk menjadi pasangan dari tuannya Ishak. Ayat 16 menjadi ayat yang penting untuk dimengerti dengan baik dalam konteks zaman itu, bahkan dalam konteks saat ini. Kalau kita ingin mencari atau ingin mendapatkan pasangan untuk anak kita, mesti dipahami dulu, bukan hanya imannya, karakternya, tapi juga keberadaan dirinya. Masih gadis, cantik, perawan, belum bersetubuh dengan laki-laki. Ini artinya anak perempuan itu sungguh-sungguh ideal. Dan ini yang perlu kita tekankan di dalam hubungan kita dengan anak laki-laki kita atau anak perempuan kita, bahwa kelak nantinya ketika mendapatkan atau mencari pasangan, mereka harus memperhatikan bukan hanya tubuhnya, tetapi karakternya. Bagaimana menjaga kesucian, kesungguhan, dan kesehatan tubuhnya. Yang dimaksud dengan cantik parasnya ini bukan berbicara tentang profil wajah, gestur wajah, tetapi juga adalah bicara tentang hati. Terbukti dari mana? Dari sikapnya yang sungguh bersahabat dengan orang asing atau orang yang baru dikenal. Dia tidak curiga, dia meyakini bahwa orang ini baik, dan dia punya wibawa untuk membantu orang lain. Seorang pasangan yang ideal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang punya anak laki-laki atau anak perempuan, kita berdoa terlebih dahulu untuk anak-anak kita agar mendapat pasangan yang ideal, yang Tuhan harapkan nyata-nyata untuk kita lakukan. Ya, benar, ini perjuangan, tetapi kita harus melakukannya. Apa yang Tuhan nyatakan? Tuhan mengendakinya, dan Tuhan menyatakan kehendaknya itu jadi. Kata harapan di sana berarti kehendak Tuhan nyata dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dalam situasi yang nampaknya lulus, nampaknya lancar, namun kita bisa melihat hamba yang senior ini tidak cepat-cepat sesegera yang dipikirkan kita. Ayat 21 menjadi kunci penting untuk merenung. Dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Jadi, kalau kita sudah masuk ke dalam rancangan Tuhan, dan memperlengkapi, mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam apa yang Dia rencanakan, kita sudah berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan, dan ada ruang terbuka untuk peluang itu berhasil. Tetapi harus diingat, kita harus mundur sesaat, membuat jarak dengan apa yang kita harapkan, lalu mengamat-amati, sambil menanti Tuhan mau bagaimana lagi langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tetap Tuhan pimpin. Tidak terburu-buru mengambil satu tindakan. Perlu merenung, memikirkan, memahami, sehingga ada pengertian pendalaman yang sangat lengkap tentang situasi yang sedang dihadapi. Hamba yang senior ini pun demikian. Dengan pembelajaran ini, kita mendapatkan pengertian-pengertian yang utuh tentang bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Apa pembelajaran kita dari 21 ayat ini? Yang pertama, ingatlah Tuhan di langit telah berfirman memberikan janji kepada orang-orang pilihannya. Sehingga kita diteguhkan dan diberi kekuatan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Yang kedua, persiapkan segala sesuatu berkaitan dengan tugas rencana tanggung jawab kita. Entah itu berupa perlengkapan-perlengkapan dalam kehidupan kita, rencana-rencana strategis yang kita mau kerjakan, dan detail apa saja yang harus kita lakukan. Kita harus susun sedemikian rupa. Dan yang ketiga adalah kita kembali menyerahkan seluruhnya itu ke dalam tangan Tuhan, setiap bagian dari rencana kita supaya berhasil. Dan tentunya kita berharap ada tanda, ada kondisi yang memungkinkan peluang itu bisa terjadi. Kita berdoa memohon dengan penuh kesungguhan dan meyakini Tuhan membuka jalan. Yang keempat, ketika itu sudah terjadi ada peluang dan tanda-tanda, kita harus membuat jarak untuk kita mengamat-amati, menanti Tuhan berkarya untuk selanjutnya. Demikian kiranya kita boleh mengerti
4 bagian penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita berserah kepada Tuhan, dan saat yang sama kita juga berjuang. Bapak Ibu, demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus video renungan eksposisi dari ayat per ayat melalui kanal YouTube ini. Bagikan kepada yang lain jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara mendapatkan berkat dari video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu dan berkat-Mu pada hari ini. Kami belajar banyak hal mengenai kisah yang sederhana dari Alkitab, namun mendalam dan mendasar dalam kehidupan kami. Tolong mampukan kami menjadi bawahan yang betul-betul tunduk kepada Tuhan, seperti kami tunduk hanya kepadamu Tuhan, sebagai hamba-Mu. Ajar kami untuk mengenal-Mu, menikmati janji-Mu, dan mengharapkan Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami sampaikan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.